Nah, mungkin kesalahan para nasabah yang banyak rugi itu biasanya mereka itu kalau modalnya kecil, mindset mereka itu apa? Pengen cepet kaya, Pak. Beli sekarang 1 jam lagi naik atau besok udah naik gitu. Betul. Misal modal 1 juta. Diliatin terus gitu ya. Modal 1 juta pengennya bulan depan udah 10 juta. Jadi average untuk nasabah yang untung itu di kisaran area 40%, kurang lebih 60% rugi. Tahun ini mudah-mudahan IHSG bisa ke 10.000 Pak Hermanto. Wow, akhir tahun ya? Akhir tahun ya. Harian waktu saya join itu di bawah 50 miliar sehari Pak. Sekarang rata-rata kalau market kisaran 20T kita bisa mencapai 1T sehari. 2020 bulan Oktober saya diangkat jadi Oktober ya? Oktober jadi presidir. Jadi termuda juga ini. Termuda Pak waktu itu. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang spesial ini saya akan podcast bersama dengan sosok milenial yang sangat sukses ya. Karena meniti karier menuju puncak di CEO hanya dalam waktu 4 tahun ya. Ini luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Bernard Wijaya. Wah, thank you ya. Halo Pak Hermanto, terima kasih udah diundang. Thank you nih udah datang ini. Iya. Jadi orang-orang semua banyak yang kagum ya. Karena Bernard ini kan meniti karir kan masuk dari bawah ya. Dari bawah. Tapi dari cuma 4 tahun saja sudah bisa menjadi CEO di sekuritas yang salah satu terbesar di Indonesia ya. Puji Tuhan Pak. Ini luar biasa. Jadi saya ingin mengulik-ngulik ini. Boleh Pak. Tapi di awal saya ingin tahu juga Bernard ini background dari keluarga pengusaha atau ada bergerak di bidang finance atau apa? Enggak, keluarga saya itu sama sekali jauh dari dunia bisnis. Bahkan bidang politik malahan. Enggak nyambung malah kan? Politik ya. Iya. Jadi saya waktu itu lahirnya di Sleman, Yogyakarta, which is literasi keuangannya tuh minim banget. Nah, mimpi anak seusia saya dari daerah itu, mimpinya apa? Either jadi dokter, jadi insinyur. Dan waktu itu saya mimpinya sebelum jadi penyanyi, saya sempat punya mimpi jadi penyanyi, saya mimpi jadi dokter. Waktu itu saya ikut ujian namanya SIMA UI, saya nggak dapat FKU, dapatnya FKG. Nah, jadi saya langsung switch, ya udahlah, saya ambil ITB Teknik Kimia. Ikutin papa karena papa waktu itu saya teknik kimia. Nah, dari situ saya masuk di situ belajar mengenai bisnis proses, tapi saya ngelihat bahwa tahun 2013 harga oil and gas turun 2013-14. Jadi peluang untuk masuk ke industri oil and gas susah. Makanya ya udahlah, cari kerja apa yang bisa di Jakarta, kemudian bisa sambil nyanyi, menyalurkan hobi saya. Nah, akhirnya waktu itu 2013 saya join pertama di Jakarta di Citibank Indonesia. Maksudnya di Citibank di awal. Citibank dulu 2013 sampai 16. Nah, disitulah saya belajar mengenai investasi. Sampai 16. 3 tahun ya. 3 tahun. Kenapa saya belajar investasi di Citibank? Karena rotasi pertama saya itu di custodian bank. Jadi yang untuk melakukan safekeeping dan juga administrasi efek termasuk reksadana. Nah, di situ saya melihat, wah, reksadana ini memiliki komposisi saham ini. Nah, disitulah saya ada ketertarikan di dunia saham Pak Hermanto. Jadi luar biasa sekali ya, karena backgroundnya justru di engineering ya, di teknik kimia ya. Betul. Itu kepalanya belajarnya mesti ngelontok. Engineering ini kan berat. Iya, sampai kepalanya panas Pak Hermanto nih. Iya. Tapi encer itu. Encer lah. Jadi kalau sesuatu yang baru pasti lebih cepat nangkepnya ya. Ya, puji Tuhan Pak. Tapi bisa masuk di Art of Finance ini, luar biasa ya. Jadi setelah dari Citibank, terus masuknya nextnya di Sukor di tahun 2016. Ya? Jadi kenapa kok waktu itu ke Sukornya? Jadi tahun 2013 sampai 2016 itu saya masuk manajemen associate program. Tapi programnya itu di bagian operation and technology. Jadi saya waktu itu di Citibanknya. Di Citibank. Jadi di operation di bagian custodian bank, kemudian belajar jadi project manager IT di bagian consumer banking IT, kemudian di cash management. Nah, saya waktu itu memiliki ketertarikan untuk masuk ke dunia bisnisnya, di frontlinernya. Nah, waktu itu di tahun 2016 saya ada tawaran untuk masuk ke bagian bisnis di sekuritas. Tapi bisnisnya itu related untuk online trading terlebih dahulu. Jadi saya ditawarin job untuk jadi project manager
untuk bangun aplikasi online tradingnya Sukor. Oh, jadi Sukor melihat ini generasi milenial, ini generasi anak-anak muda ini sudah mulai ngeliatin saham gitu ya. Iya. Jadi mungkin ngincer Bernard ini untuk dikasih satu project supaya banyak mungkin klien-klien yang anak-anak muda gitu ya. Nah, waktu itu 2016 itu literasi keuangan belum seperti sekarang, Pak. Bahkan online tradingnya Sukor waktu itu belum ada di mobile. Jadi waktu itu masih remote trading di desktop aja, masih lama lah, masih tradisional. Tapi kok tertarik karena kalau Citibank kan bank yang besar pada saat itu ya. Waktu itu mungkin Pak Hermanto juga ingat, anak-anak seusia saya waktu itu umur 23, 24 di tahun-tahun tersebut tuh banyak yang pindah ke startup yang lagi booming. Traveloka, Tokopedia, Gojek, teman-teman saya ke sana semua. Nah, saya waktu itu mencoba ke sana tapi nggak ada tawaran. Nah, saya ngelihat juga kayaknya masa yang akan datang demokratisasi itu bukan hanya kaitan mengenai ojek, bukan hanya mengenai penjualan e-commerce, penjualan barang, bukan hanya mengenai televisi dan lain sebagainya, tetapi juga masuk ke dunia investasi. Dan di tahun 2013 saya udah belajar mengenai custodian bank, mengenai reksadana. Dan saya percaya ke depannya yang jadi cycle untuk demokratisasi itu adalah finance dan orang-orang akan tertarik di dunia saham. Karena waktu itu saya dari kampung yang belum ngerti saham di tahun 2016, saya gemes banget nih pengen belajar saham nih gimana sih? Saham kok kenaikannya bisa tinggi banget, lebih tinggi dari deposito. Nah, itu yang saya ingin pelajari waktu itu. Jadi setelah terjun di keuangan, di banking ini sudah enggak ada angan-angan ke arah teknik ya? Udah nggak ada lagi. Jadi sudah mutusin inilah jalan hidupku gitu ya? Udah mutusin. Dari tahun 2016 saya udah mutusin ini jalan hidupku. Karena one day semua orang, semua milenial, generasi selanjutnya akan investasi di saham. Karena saya melihat bahwa Indonesia itu literasi keuangannya waktu itu masih sangat rendah. Waktu itu jumlah SID di Indonesia itu masih kurang dari 2 juta waktu saya di industri. Dan sekarang udah melejit hingga 12 juta. Jadi ya saya merasa upside-nya masih banyak sih untuk ke sana. 2 jutaan itu waktu 2016. 2016 itu masih di bawah 2 juta. 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu 2 juta, tapi itu termasuk reksadana, Pak. Yang di saham only itu masih di bawah 1 juta. Wow. Berarti ini naik 20 kali lipat ya. Naik 20 kali lipat. Dan kedepannya masih potensi untuk naiknya sangat besar sekali ya. Potensi masih karena besar. Jumlah penduduk 280 juta yang produktif, kalau 60% itu kan sudah di atas 100 juta juga. Setuju, Pak. Dan untuk saat ini yang di saham itu baru sekitar 78 juta. Kalau menurut pandangan saya, at least 10% penduduk Indonesia bisa lah. Jadi 28 juta. Jadi upside-nya masih tinggi sekali. That's why saya masih pengen stay di industri ini dan pengen berjuang bareng shareholder kita, Bulindra, untuk menjadikan Sukor Sekuritas top broker lah di Indonesia ketika masa itu datang. Luar biasa. Loh, kalau di Amerika tahu nggak jumlah berapa juta? Jumlah yang berinvestasi saham 50% pasti ada lah, Pak. Kalau 50% itu bisa 150 jutaan loh. Amin. Cuma untuk menuju ke arah sana kan infrastruktur perlu dipersiapkan oleh pemerintah. India juga tinggi. India ya. India hampir semua masyarakatnya di sana itu berinvestasi saham. Iya. Tapi tidak deposito ya, sukanya saham. Wah, good lah, Pak. Makanya you lihat itu PE ratio di India itu kan tinggi-tinggi ya, karena perusahaannya disupport oleh seluruh investornya itu, mereka punya pelanggan, mereka punya ya stakeholder lah, siapapun invest gitu ya, makanya sehat-sehat akhirnya. Jadi pendanaannya tidak harus melalui bank, betul, dari perusahaan-perusahaan yang sudah TBK. Yes, dan juga kalau misalnya market kita semakin liquid, semakin banyak yang berinvestasi, tentu saja trading value itu akan meningkat di market kita, dan ini akan mengakibatkan asing pun akan lebih naikin weightingnya untuk investasi di Indonesia. Kalau sekarang kan masih sekitar 1,3% Pak weighting MSCI di Indonesia, masih sangat kecil. Nah, kalau di India mungkin MSCI-nya juga nggak terlalu besar ya, tapi masyarakatnya itu yang mendukungnya luar biasa. Nah, itu win-win. Good lah, Pak. Dan PI-nya tinggi-tinggi loh. Iya. Karena mungkin orang India sudah suka dengan pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan yang
sehat itu tadi ya. Ya, setuju sih Pak. Karena kan dapat capital gain, dapat dividen, meskipun mungkin nggak sebesar di Indonesia ya, karena Indonesia sekarang PI-nya murah-murah semua ya. Betul Pak. Rendah-rendah. Iya. Ya mudah-mudahan market kita bisa segera pulih lah Pak setelah perang dan MSCI Cash kalau kemarin. terlalu rendah ya pasti banyak orang yang dirugikan, terutama emiten-emitennya ya, dan mungkin nggak bergairah untuk menjadikan perusahaannya TBK juga ya. Harus ada keseimbangan lah. Betul. Dan melihat dari prospek IPO di tahun 2026 ini betul sekali Pak, bahwa baru hanya satu ada emiten sampai akhir April ini yang akan go public. Artinya apa? Karena kemarin valuasi murah-murah semua saham-saham, jadi emiten nggak ada urgensi untuk IPO. Ngapain emiten IPO di PE atau PBV yang tidak mereka inginkan atau tidak sesuai dengan market di luar terutama. Belum lagi setelah IPO kan menjadi terbuka ini kan kompetitor kan bisa melihat. Betul ya. Ini negatifnya ya. Ya negatif. Maksudnya kompetitor bisa lihat, tapi mereka nggak bisa lihat kompetitor punya gitu kalau kompetitornya private ya. Betul Pak. Ya, tapi kalau untuk long term bagi shareholder ya itu sangat bagus karena kan ada keterbukaan di antara shareholder. Ada yang mau jual, ada yang mau beli kan jadi bisa. Betul. Jadi memang harus dipertimbangkan matang-matang kalau mau IPO itu tujuannya apa. Ya. Tapi kalau pandangan saya Pak, untuk kaitan mengenai IPO second half harusnya IPO bakal rame Pak. Rame lagi ya. Karena di bulan Mei nanti kita udah melihat bahwa akan ada kepastian kaitan mengenai MSCI, di mana akankah MSCI itu menurunkan ke frontier atau enggak. Kalau menurut saya sih enggak, pasti di emerging dan nanti bisa ada di balancing lagi dan indeks-indeks lainnya akan mengikuti. Dan kaitan mengenai perang Pak, kita lihat di bulan Juni-Juli ini Piala Dunia bakal berlangsung di Amerika. Jadi kalau di sana ada Piala Dunia, Amerika Serikat udah mengeluarkan cost banyak di sana, ngapain perang lama-lama lagi? Padahal yang diinginkan Amerika kan tadinya kan minyak Amerika bisa kejual, dan dia udah berhasil menjual salah satunya ke Indonesia. Jadi harusnya bulan Mei ke belakang itu market lebih bergairah, dan kemarin di kisaran tanggal 12 IHSG juga udah breakout area resisten 7.500. Semoga habis ini yang positif-positif terus lah ya. Amin. Berita-beritanya ya. Target saya sih tahun ini mudah-mudahan IHSG bisa ke 10.000 Pak Hermanto. Wow, akhir tahun ya. Akhir tahun ya. Diaminin aja ini. Amin aja Pak. Pokok kalau semua berita bagus dan perusahaan-perusahaan juga bisa berjalan dengan sehat ya, harganya juga sudah mulai kembali nggak setinggi sekarang ya. Betul. Karena barang-barang yang berhubungan dengan bahan baku minyak kan naiknya luar biasa. Iya Pak. Kalau ini jangkanya panjang tentu nggak bagus. Nggak bagus buat ekonomi, setuju Pak. Inflasi akan berkepanjangan, barang-barang petrochemical, plastik harganya naik. Luar biasa kasihan naiknya. Itu. Iya. Kayak ini kan Pak, bungkusnya jadi cost production jadi tinggi kan Pak ini. Iya naik. Untungnya kalau Clio kan kami sudah punya perusahaan untuk recycle PET ya. Oh. Dan kami juga bisa mendapatkan bahan dari galon yang kami pakai air PET food grade terus dipakai untuk botol. Dan galon PET-nya ini kan juga isi ulang kan. Jadi dipakai beberapa kali. Ya. Tidak sekali pakai gitu. Jadi udah. Karena kalau impactnya yang sekali pakai pasti itu jadi tinggi. Betul, setuju. Oke, jadi bisa mengurangi cost production dari Clio itu sendiri ya Pak ya, dengan menggunakan daur ulang tadi. Ya, jadi bagus bagi Clio dalam kondisi seperti sekarang pun karena bahan bakunya kita lebih terjamin, dan dari sisi galon isi ulang ini kan juga punya nilai tambah kalau sekarang. Setuju Pak. Tapi Clio juga punya yang sekali pakai, jadi kita menyediakan berbagai macam pilihan untuk pelanggan-pelanggan Clio lah. Mau yang sekali pakai ada, mau pakai yang terus menerus juga ada, kan kosnya lebih murah. Setuju. Juga mengurangi sampah. Terus kalau botol-botolnya ini kita kan paling ringan di dunia, juga tujuannya untuk lingkungan yang lebih hijau karena pemakaian minyak untuk biji plastiknya kan lebih sedikit. Setuju. Sehingga minum 3 botol Clio sama dengan minum 1 botol milik kompetitor misalnya. Kan berarti sampahnya juga akan lebih sedikit kan. Setuju Pak. Nah ini nih Pak yang perusahaan-perusahaan yang kita cari ke depannya untuk bisa go public. ESG. Oh iya. Jadi bisa memberi dampak yang lebih positif ke lingkungan, yes. Iya. Nah ini posisi Bennett seperti yang tadi saya singgung ya. You meraih
posisi yang di puncak CEO hanya dalam 4 tahun. Tentu ini ada cerita-cerita yang menarik. Kenapa Bu Lindra atau pimpinan ini melihat Bernard dan juga jenjang karirnya itu kok naik terus. Bisa diceritain apa yang Bernard lakukan itu? Kan nggak ada family kan, nggak ada hubungan ya. Nggak ada family saya. Jadi kan bukan KKN ya? Bukan, nggak ada KKN sama sekali. Jadi di tahun 2016 ketika saya join Sukor, saya itu kan di bagian project manager untuk bangun trading apps. Nah tahun pertama itu sempat gagal Pak Hermanto karena IT itu kan ribet banget, apalagi online trading platform ya. Dia tiap detik itu datanya berubah-berubah dan jika ada lag sistem pasti komplain akan sangat kencang dari nasabah-nasabah. Apalagi waktu itu Sukor memang arah kita ke retail juga waktu itu. Nah oleh karena itu ketika launching aplikasi pertama yang saya dan tim IT bangun tahun 2017 sempat mengalami kegagalan Pak. Kenapa? Waktu itu testingnya kurang lama, periode testingnya, dan waktu itu kita dengan vendornya banyak bugsnya lah yang dihasilkan oleh vendor tersebut, vendor IT tersebut. Tapi udah langsung dipakai gitu? Langsung kita pakai. Karena waktu itu kita cuma dikasih timeline 1 tahun untuk ngerjain project itu. Jadi 2017 itu gagal Pak. Waktu itu kita sempat melakukan testing atau di production banyak keeroran. Mulai dari split order, tidak match jumlahnya, kemudian nggak nyampe ke TR atau Jonek bursa untuk transaksinya, sehingga mengakibatkan banyak transaksi gagal dan kita harus rollback ke aplikasi yang pertama. Nah waktu itu saya udah stres banget Pak, stres banget. Kemudian karena you yang pegang projectnya ya? Ya pegang projectnya. Kemudian waktu itu juga direksi yang lama juga lagi ada masalah lah dengan shareholder, jadi situasi kantor tuh lagi gonjang-ganjing. Tetapi waktu itu puji Tuhannya Bu Lindra telepon saya malam-malam. Beliau mengatakan apakah Bernard mau stay sama Sukor atau enggak nih. Kalau mau stay kita bisa bangun ini semua dari nol lagi dan kita berjuang sama-sama lah. Kita lihat 3-4 tahun ke depan kalau Bernard sukses di Sukor kita lanjut jalan, kalau enggak Bernard masih muda masih bisa pindah ke company yang lain. Nah Bu Lindra ngomong itu ke saya. Artinya beliau telepon saya tuh artinya ada kepercayaan dari Bu Lindra ke saya bahwa saya bisa beat ini dari awal lagi. Nah akhirnya 2017 setelah kegagalan itu saya berusaha mencari vendor-vendor yang sesuai dengan budget kita. Untuk membuat software. Untuk membuat softwarenya online trading ini, dan puji Tuhan tahun 2018, 2 tahun setelah saya join Sukor, bisa rilis aplikasinya dan bisa dipakai lah dengan lancar optimal itu. Secara lancar. Tapi berbeda vendornya dengan yang pertama. Berbeda dengan vendor yang pertama. Jadi puji Tuhan lah saya dikasih kesempatan kedua sama Bu Lindra dan itu tidak akan saya lupakan Pak. Karena biasanya kalau di company lain udah gagal langsung ganti, ganti. Karena sudah 1 tahunan ya. Udah 1 tahunan. Ya, dan itu memperbaiki dari aplikasi pertama atau sama sekali nol? Sama sekali nol. Karena di aplikasi yang lama itu waktu saya tes untuk perbaiki yang ini nyenggol yang sana, perbaikin ini nyenggol yang sana. Artinya kan programnya kan agak kotor ya istilahnya ya. Berarti sampai sekarang masih pakai yang software yang kedua itu sampai sekarang? Sampai sekarang kita OMS-nya Order Management System masih pakai yang kedua. Tetapi untuk aplikasi mobile kita udah kembangkan lagi pakai vendor yang ketiga. Jadi kita udah jauh banyak pengembangannya dan sampai pengembangan terakhir itu project manager juga waktu itu masih saya Pak. Gitu. Jadi saya emang in touch banget di aplikasi online trading. Jadi kalau teman-teman error aplikasi spotnya atau lagi kenapa mau tanya bisa DM saya Pak di Instagram. Saya pasti jawabin. Ya, thank you. Nah itu posisi jenjang karirnya naiknya di tahun berapa berarti? Nah 2018 karena saya sukses membangun aplikasi online trading, Bu Lindra memberikan saya kepercayaan untuk menjadi Head of Business Development. Di situ saya kan udah punya aplikasi nih Sukor. Sayang dong Pak kalau aplikasi udah invest mahal-mahal, invest waktu, tapi nggak dipromosiin, cuma dipakai cabang doang. Nah waktu itu saya bikin proposal ke Bu Lindra untuk mempromosikan aplikasi online trading ini dengan menggunakan influencer. Jadi waktu itu influencer itu udah terkenal Pak, dipakai di Tokopedia untuk jual produk online dan lain sebagainya, tapi di sekuritas belum ada. Nah 2018 itu kita jadi sekuritas pertama yang pakai KOL YouTuber lumayan terkenal yaitu Kevin Hendrawan untuk mempromosikan aplikasi kita. Dan di tahun 2019 setelah saya berhasil meluncurkan
promosi bersama dengan Kevin Hendrawan. Nah, di situ banyak influencer saham mulai approach Sukor. Sukor ya, boleh nggak kita collab bareng nih, bla 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 bla. Nah, awal-awal yang kolaborasi sama kita itu ada investor muda, Get Rich. Kemudian saya karena udah ada nama nih Sukor dengan dipromosikan sama Kevin Hendrawan, saya berani nih approach teman-teman KOL lain seperti Ellen May, Kapten Gemma dan lain sebagainya. Dan 4 influencer ini menjadi influencer pertama lah yang bekerja sama dengan Sukor untuk bikin event bareng, literasi edukasi bareng, dan bikin promosi-promosi bareng Sukor. Hingga akhirnya 2019 itu saya diangkat menjadi Head of Retail and Business Development. Jadi nggak cuma ngurusin online-nya aja, tapi ngurusin cabang juga. Nah, baru di tahun 2020 ketika bisnis retail dan bisnis online ini tumbuh, setelah saya pegang, Bu Lindra kasih saya kepercayaan menjadi presidir di tahun 2020. Padahal itu COVID itu ya? COVID, tapi kan waktu itu saya di bulan apa itu waktu CEO-nya? Nah, COVID itu waktu itu kan di bulan Maret ya Pak, kurang lebih. 15 Maret. 15 Maret PSBB Pak. itu. Nah, PSBB. Di situ saya masih direktur Pak. Masih direktur. Direktur Retail dan Business Development. Nah, ketika terjadi COVID dan PSBB itu, saya malah menyemangati teman-teman saya. Kita jangan patah arang, kita harus melakukan promosi. Promosi apa? Secara online, pakai IG Live, Clubhouse. Terus ketika PSBB dibuka, kita visit ke cabang-cabang sekuritas yang lagi kena masalah waktu itu. Kita approach untuk join sama kita. Nah, akhirnya itu menimbulkan growth yang signifikan. Dan waktu itu presidir sebelumnya di Sukor di tahun 2020 sakit. Nah, sakit karena ya waktu itu kan banyak permasalahan juga di pasar modal ya, kaitan mengenai case ini. Jadi karena ada masalah kesehatan, akhirnya 2020 bulan Oktober saya diangkat jadi Oktober jadi presidir. Jadi termuda juga ini. Termuda Pak waktu itu di umur 29. Wah. Gitu cerita ya Pak. Iya. Jadi ada timing. Jadi kerja keras Bernard selama 4 tahunan itu benar-benar diapresiasi ya oleh Bu Lindra ya. Betul. Jadi ya puji Tuhan waktu itu saya udah ada preparation untuk bangun semua infrastruktur bisnisnya Sukor secara detail, mulai dari sistem, paling penting kan sekuritas kan itu aplikasi, sistem operasional itu paling penting. Kemudian marketing strategi udah ada, cabang udah ada. Jadi tinggal benar-benar di-push lagi. Karena ini semua udah ready, pas kebetulan ada opportunity saya menjadi presidir, akhirnya puji Tuhan Bu Lindra kasih kesempatan saya untuk jadi presidir di Oktober 2020. Jadi kalau di Sukor ini sekarang kalau orang ingin menjadi klien atau nasabah itu bisa via handphone aja bisa? Bisa, sekarang semua bisa lewat itu online. Butuh verifikasi berapa lama? Butuh verifikasi maksimal 2 hari kerja. Oh, sudah langsung bisa? Udah. Jadi waktu itu sebelum tahun 2020 Pak Hermanto, saya sama sales itu tiap pulang kantor bawa tas. Isinya opening account manual, jadi harus tanda tangan. Tetapi sebelum COVID tuh hokinya juga Pak, hokinya Sukor, hokinya saya. Sebelum COVID di bulan Januari Februari 2020, form pembukaan rekening online itu jadi Pak. Oh. Jadi waktu COVID kita mencapai puncaknya itu sehari 1.000 pembukaan rekening masuk. Oh, berarti nambahnya meningkat berapa kali. Jadi sebelum COVID itu nasabah Sukor itu kurang dari 10.000. Sekarang udah hampir 100.000 Pak. Oh, itu terbuka ya bagi umum? Terbuka anggota bagi umum. Itu berarti saya bisa tahu. Misalnya di Stockbit berapa, di Mirai berapa. Oh, nggak bisa. Yang bisa ke say. Oh, yang nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi itu terbuka. Kayak kamu gini kan ngomong. Iya. Di laporan keuangan kita kan ada di laporan keuangan Sukor. Padahal kan belum TBK. Tapi kan kita sekuritas wajib melaporkan. Lah ya berarti kalau saya mau cari tahu di sekuritas lain itu berapa bisa jumlah kelihatan. nasabahnya kelihatan Di laporan keuangan. Sukor berarti masuk berapa besar itu? Kalau untuk dari sisi trading value kita top 15 Pak. Value. Kalau jumlah nasabah. Nah, nanti saya harus cross check dulu Pak. Oh, belum tahu ya. Belum tahu ya. Itu enggak menjadikan satu target ya untuk meningkat terus enggak ya? Enggak, kita targetnya sih lebih ke trading value sih kalau broker. Lebih ke value ya. Ke value betul. Berarti kalau nasabahnya banyak tapi dikit-dikit cuma 2 lot, 5 lot, 2 lot.
Ya. Nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu signifikan, betul. Tapi edukasi dan literasi itu menjadi PR kita juga Pak sebagai anggota bursa. Kenapa? Karena kalau investornya segitu-segitu aja, itu artinya market kita nggak tambah besar Pak. Iya. Makanya kita terus mengadakan acara-acara bersama dengan edukator saham yang ada di market, termasuk nanti Pak tanggal 23 Mei 2026 kita bikin acara di SCBD Jakarta, mengundang 17 edukator pasar saham yang cukup populer di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika IHSG lagi murah-murahnya ini Pak, lagi kemarin sempat jebol di bawah 7.000, mereka ada opportunity Pak, ada conviction untuk masuk Pak. Ini yang dibutuhkan oleh market kita supaya semua AB itu untuk bertindak seperti ini, untuk melakukan literasi dan edukasi terus menerus. Gitu. Karena masih banyak sekali orang yang kalau mau beli saham itu nggak tahu mau belinya itu dari mana, gimana caranya. Betul. Masih banyak orang yang nggak ngerti. Betul. Kalau Pak. Deposito kan lebih populer ya. Nah benar Pak. Karena saya kan juga dari kampung ya, waktu dari Sleman saya lahir. Di Sleman itu orang-orang saham itu pasti masih belum pada ngerti Pak. Iya, beli di mana kalau saham gitu. Betul. Taunya deposito, tabungan gitu aja. Dan selama saya berkah di Sukor, yang saya lakukan memang itu Pak, mentransformasi dari broker manual yang tadinya lewat telepon jadi serba digital, mulai dari pembukaan rekening sampai pembukaan rekening, dari pembukaan rekening sampai transaksi, dan juga digitalisasi promosi. Itu yang kita jalankan selama ini. Hingga akhirnya ya Sukor puji Tuhan, dari sebelumnya di luar 40 besar Pak, kita broker dari trading value di tahun 2019 mungkin yang 45, sekarang udah top 15 Pak. Gitu. Dan trading value kita dulu rata-rata harian waktu saya join itu di bawah 50 miliar sehari Pak. Sekarang rata-rata kalau market kisaran 20T kita bisa mencapai 1T sehari. Jadi bisa naik 20 kali Pak trading value kita dari saya join sampai sekarang. Luar biasa ya. Ya puji Tuhan lah Pak. Ya, tapi memang banyak persepsi dari masyarakat. Selalu kalau saya nanya ada invest saham nggak? Oh saya nggak main saham. Saya tanyanya investasi loh, tapi dia jawabnya enggak, saya nggak main saham. Jadi dalam mindset dari masyarakat, saham itu masih main atau mungkin konotasi kalau lebih negatifnya ke judi gitu. Ya kan, main itu betul, kan berarti judi kan, untuk bermain kan. Padahal invest loh. Yang saya tanya ini, you invest saham nggak? Oh enggak, saya nggak main saham. Jadi ini mungkin yang juga menjadi PR ya kalau berinvestasi saham dan perusahaan yang memang mereka pahami, di sektor usaha yang mereka pahami, dan mereka melihat wah ini opportunity-nya besar, terus berinvestasi, kan itu ikut nebeng perusahaan yang lagi bertumbuh kan sesungguhnya. Kalau melenya benar, makanya kuncinya itu kan melenya jangan salah gitu. Setuju Pak. Jadi kenapa banyak orang bilang saham itu main Pak? Karena mereka itu kalau beli mungkin cuma lihat 4 huruf yang naik turun. Ada warnanya merah, warnanya hijau. Mereka nggak mengetahui sektor bisnisnya di bidang apa, sektornya lagi bagus bertumbuh atau enggak. Kemudian fundamental perusahaannya seperti apa, bagaimana kondisi laporan keuangan growth-nya misal 5 tahun terakhir, proyeksi kedepannya seperti apa bisnis tersebut. Kemudian nggak tahu people behind-nya siapa. Nah kalau nggak tahu semuanya ya itu namanya main Pak. Tapi kalau kita percaya sama bisnis ya kita namanya investasi Pak. Makanya itu yang perlu kita lakukan edukasi kepada para masyarakat supaya mereka itu tahu bahwa kita investasi saham itu kita investasi perusahaan, kita menjadi bagian dari perusahaan tersebut, bertumbuh bersama, dapat dividen bareng. Kalau perusahaannya untung kita ikut untung, kalau perusahaannya merugi ya kita ikut. Kalau dari history ya, Bernard ya, mungkin nggak lihat di tahun ini lah ya, dilihat misalnya di 2024 atau 2025, itu dari jumlah nasabah yang ada selama 1 tahun itu. Yang untung itu berapa persen, yang mungkin nggak untung nggak rugi berapa persen, yang rugi berapa persen gitu. Average pernah didata nggak? Pernah saya data juga. Jadi average untuk nasabah yang untung itu di kisaran area 40%, kurang lebih 60% rugi. 60% rugi. Gitu. Ini kalau dilihat dari jumlah nasabah, bukan dari nilai yang diinvestasikan. Betul, dari jumlah kalau nasabah. Nilai investasi mungkin lebih tinggi yang untung ya. Lebih tinggi yang untung. Ya kan, karena biasanya 40 itu untung karena dia paham kan. Karena paham. Yang rugi itu kan karena nggak paham. Jadi pasti jumlah investmentnya itu juga lebih sedikit. Betul. Kan beda dengan forex ya. Kalau forex itu yang untung kan
single digit. Mungkin digit, cuma betul. 2%, 3%. Betul, Pak. 90%. Jadi ini udah bagus banget dibandingkan Rugi dengan Forex. semua kan? Ya, betul. Jadi paling Karena Forex itu kan ya apa cara ngitungnya. Mau naik mau turun gimana kan itu harus pelajarin negara-negara yang berbeda kan. betul. Padahal mata uangnya segitu banyak. Betul. Nah, mungkin kesalahan para nasabah yang banyak rugi itu biasanya mereka itu kalau modalnya kecil, mindset mereka itu apa? Pengen cepet kaya, Pak. Beli sekarang 1 jam lagi naik atau besok udah naik gitu. Betul. Misal modal 1 juta, Diliatin terus gitu ya. modal 1 juta pengennya bulan depan udah 10 juta. Nah, ya. Banyak kayak gitu, Pak. Terus diliatin terus gitu. Diliatin Ya. terus, ditradingin terus. Itu bahaya karena dia nggak fokus kerja itu. Nah, dia nggak fokus untuk meningkatkan aktif Padahal income-nya. ini kan investasi, jadi harus Betul. ada uang yang memang nggak kepake untuk keperluan urgent atau keperluan sehari-harinya ya. Setuju, Pak. Apalagi kalau uangnya juga uang hutang gitu ya. Nah. Wah itu tambah konyol lagi gitu. Bahaya itu, Pak. Nggak nganjurin ya. Gak nganjurin lah, Pak. Iya. Harus pakai uang dingin dan itu Iya. uang kalau teman-teman udah punya deposito, udah punya dana darurat, baru masuk ke saham, Pak. Iya. Karena saham ini instrumen untuk investasi dan jangka waktu itu lebih menengah hingga panjang Betul. peruntukannya. Nah kayak tadi Bernard kan juga ngomong ini kesempatan ini. Sekarang kan saham lagi murah banget ya. Betul. Memang ya murah ya. Memang. Tapi kan nggak ada orang yang tahu masih bisa turun lagi kan. Iya. Misalnya kita ngomong aja kejadian, misalkan Amerika benar-benar mengebom Iran, Iya. pembangkit tenaga listriknya, terus Iran juga membalas, mengebom seluruh negara-negara yang kroni-kroninya Amerika, misalkan, itu kan jadi tambah membesar kan? Betul. Wah itu kacau dong kalau kayak gitu kan dunia ini saham pasti masih turun lagi. Pasti. Makanya Nggak mungkin naik kan? Yes. Jadi tetap ada resiko-resiko. pasti ada resikonya, Pak, untuk saham. Karena resikonya tentu saja ketika kondisi makroekonomi sedang tidak baik-baik saja, Pak, masih banyak instabilitas dan masih banyak ketidakpastian. Nah, itu akan mengakibatkan market itu cenderung tertekan. Nah, strategi yang tepat untuk para pemula ya tentu kita melakukan pembelian secara akumulasi bertahap ya, Pak ya. Ya, dan bukan uang panas. Bukan uang Uang panas. pinjaman maksudnya. Iya, jangan. Terus jangkanya juga mesti harus memikirkan 1-2 tahun atau bahkan lebih. Betul, Pak. Karena mau untung itu nggak bisa dalam jangka pendek. Betul, Pak, setuju banget. Karena kalau trading, yang saya worry kan dia nggak fokus dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kalau untuk yang Kan trading itu harus benar-benar fokus dimonitor terus kan ya. Tapi saya tidak bisa mungkin ya, Pak, bahwa banyak teman-teman juga yang sukses, Pak. Mereka jadi full time trader tapi emang harus full komitmen. Full time toh. Full time, Jadi mantengin. dia sudah benar-benar mantau market terus kalau invest itu. Betul, mantengin dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ya profesinya sudah. Profesinya memang full time trader. Banyak Baru teman-teman bisa untung kan gitu. baru bisa untung. Kalau kita, Pak, yang Bapak pegang bisnis, saya manage ratusan kan ditinggal. orang. Sore-sore lihat, wah kok Nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa untuk trading harian, nggak bisa karena pasti kalah, Pak. iya, Saya juga dulu kurang kalah cepet. kalah cepat. Tapi kalau kita dengan strategi investasi, Pak, dengan jangka waktu menengah hingga panjang itu berpotensi untuk menghasilkan keuntungan walaupun pasti ada risikonya. Iya. Udah kalah sekian ratus juta nih misalnya. Aku pengen trading kali ini bisa balikin yang sekian ratus juta itu. Jadi ya kondisi market naik turun tuh biasa ya. Kita mengalami krisis tuh bukan cuma sekali dua kali. 2008, kemudian 2015 sempat, 2020, 2026 ini. Jadi